Selamat siang, salam guru penggerak. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan, saya Alfonsus Panggar, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDI Musokukun, Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan versus pengajaran. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Apa yang Anda percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pada proses pembelajaran, saya hanya sekedar transfer materi, menjelaskan materi yang akan diajar dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, saya hanya melihat hasil evaluasi materi dari murid sebagai hasil ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi yang lebih penting daripada kompetensi lainnya. Di sini, saya sesudah melakukan pembelajaran, saya memberikan post-test kepada siswa. Dari nilai post-test tersebut, itu menjadi salah satu ukuran bahwa siswa itu berhasil atau tidak. Selain itu, saya hanya menganggap murid sebagai objek pembelajaran saja. Dalam arti di sini, teacher center, atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya juga tidak memperdulikan apakah murid saya benar-benar paham atau belum. Karena yang terpenting bagi saya, materi telah selesai saya berikan, tanpa melihat aspek-aspek lain dari anak tersebut. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pada pembelajaran selanjutnya, saya akan menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran, agar murid dapat berpendapat, berekspresi, dan berkreasi. Sedangkan guru hanyalah sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Di sini, guru menyediakan sarana dan media pembelajaran yang interaktif agar menambah semangat dan motivasi siswa dalam memberikan tanggapan ataupun pendapat dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus, yang pertama, sabar dan ikhlas, yang kedua, memahami karakter murid, dan yang ketiga, menghargai setiap perbedaan antara karakter murid tersebut. Nah, Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, apa yang dapat Anda segera terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya lakukan agar pembelajaran di kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Di sini, murid sebagai
pusat pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, saya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan memegang teguh pada prinsip dasar Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang memerdekakan anak adalah pembelajaran yang tidak lagi menuntut, melainkan menuntun, karena tugas guru adalah memberi arahan yang baik terhadap murid, sehingga proses pembelajaran yang memerdekakan murid dapat tercapai. Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, demikianlah pemaparan materi dari saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.1 berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.